perlu apa niku jenenge yang perlu kita pahami perbedaan antara teks dengan kontekstual dengan esensial ini sampai kapanpun tidak berhenti perbedaan itu dan akan menjalur dalam semua hal. Jadi ada orang yang menggunakan pakai ruhus syar'i, ada yang menggunakan teksnya syar'i. Wes. Makanya dalam masalah wudu aja. Lek dawe Gusti Allah faksilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq. Nah, tek. Yang sehingga ketika ada orang yang punya siku tidak pada tempatnya, ya tetap teknya ilal marafiq. Tapi yang satu esensial, bahwa semua yang dilakukan di dawuh Gusti Allah niku delok urufe niku ya sing wajar. Wajar nggih niku ketika ada siku yang pada tempat aslinya yang wajar, kalau tidak pada tempat aslinya ya dikira-kirakan. Nah, demikian pula seperti nazarul mar'ah binahwi mir'atin. Berarti nadharu mir'ah. Dono wong adus to wong wedok di kaca direkam karo kaca. Terus kita melihat nang kaca, wis gampangan delok porno. Apa? Pornografi, porno aksi. Aksi ya dudu wong gambar, ha? Wis. Itu kalau kita melihat dalam Bujairimi, di sana dikatakan la fi nahwi mir'atin wa in kana bi syahwatin. Lek ndelok karo kaca senajan dengan syahwat itu gak dosa. Kenapa? Karena tidak melihat wanita tapi melihat gambar. Tapi kalau kita pakai sulam taufik, di kono melihat jamat saja kalau syahwat haram. Apalagi yang semacam itu. Ngoten lho. Lho kenapa? Lek tensulan taufik ini pakai esensial, dikembangkan dalam esensialnya. Esensialnya apa? Esensialnya itu gak boleh nyawang wong wedok niku sing krana marakno syahwat yang mengakibatkan fasad. Makanya jamat pun kalau syahwat ya haram. Lek dek jamal niku ora. Ndeloke krana apa itu namanya? Krana teknya hadis niku nadharul mar'ah. Sedangkan dalam kaca bukan nadharul mar'ah, tapi nadharu yo nadhar kaca. Ngeten dalune. Ayo. Mir'ah ora mar'ah. Nah, niki juga terus seperti dalam hal taswir. Taswir gambar niku kalau kita pakai teks gambar niku haram. Wis gambar karo tangan ayo. Gambar menungso niku haram, karena khayawan krana apa? Karena kau besok itu akan diperintahkan untuk nafkir ruh, walaisa binafih, padahal kau tidak bisa untuk damu. Alasan itu. Tapi kenapa dilarang? Kita lihat esensi ini, gambar itu adalah akan dituhankan, mengakibatkan dituhankan. Malik Prahulu. Kalau dituhankan, berarti selama sudah tidak dituhankan, mulane reca-reca barang kiai-kiai ya diam ngono kae. Gambare Pak Karno bareng kiai juga diam. Karena ora mungkin akan sembah, diberhalakan. Nah, kalau kita berbicara sudah dikeberhalakan, lek gak diberhalakan gak masalah. Makanya gambar-gambar yang sudah tidak mungkin diberhalakan, maka itu seperti asbak no gambari manuk. Terus seperti ada di rumah depan rumah dikai kolam terus ana gambari
manuk, enek gambari apa itu harimau dan lain sebagainya. Tidak masalah. Loh, kenapa sing pakai esensial, pakai ilat? Sebab Dewi Aisyah ketika disimak Rasulullah usia 6 tahun, niku masih dolanan boneka. Loh, belajar gendongan gondang boneka dengan Rasulullah dibiarkan. Padahal boneka niku jelas gambar menungso dan itu ada timsal, ada apa tuh namanya bisa punya bayangan. Nah, kok gak apa-apa? Nah ini, oh itu hajat loh. Kalau hajat berarti kan gak karena barangnya, karena ada hajatnya kan ngoten toh. Berarti kalau kita hajatnya itu untuk mengabadikan ben kenal karo bayi, ya ben kenal karo proklamator. Ya udah masalah, yo hajat. Ini boleh ya nih mulai nih. Gak usah kita stres. Lagi piye-piye biaya ya meneng kabeh kebiyen neh. Yang mengharamkan teks, yang tidak mengharamkan. Bukan gak mengharamkan, tapi yang bisa mengembangkan itu pakai esensial ruh. Pakai ruhnya. Demikian pula seperti gambar. Pakaian sing ana khutut. Pakaian sing ana garis-garis iku makruh. Kenapa? Karena yulhi akan bisa mengakibatkan orang itu merupakan kepada Allah disebabkan moco dibawa nyawang gambar niku. Sampai dialasi bagi orang yang mengatakan tidak terganggu niku orang tampo oleh Ibnu Hajar. Masalahnya Kanjeng Nabi saja merasa terganggu ketika selambu yang diberi oleh Abu Jahmin ono gambar itu menukarkan dengan yang polos. Loh. Tapi enek sing ngarani ndak seperti Ali Sibrom Malisi. Nah, ini kok Ibnu Hajar sampai hamkon barang di bodoh-bodohno ini kan nih. Tapi seperti Ali Sibrom Malisi ndak. Pakaian yang di situ dimakruhkan yang bisa mengakibatkan yulhi, termasuk pakaian sing gorip-gorip sing marakno wong nyawang. Tapi kalau seperti batik sampeyan sing biasa-biasa wajar-wajar kan kita sudah biasa ketemu ora mungkin akan ora wis gak akan ngitung jumlah yanu barang ngoten nika. Demikian pula dengan sajadah yang bergambarkan Ka'bah, bergambarkan apa kayak masjid. Gambarkan apa? Nah itu kan yulhi. Nah sekarang lek wis biasa kaya ngono kita sudah enggak ada ilhaq lagi. Wis gak dilalekno wis ora mikiran ya gak apa-apa. Kenapa? Alasan tidak diperbolehkan sebabnya ilhaq, disebabkan akan mengakibatkan lupa. Berarti lek gak mengakibatkan lupa, seperti orangnya sudah enggak ngereken, enggak ada made dengan gambar yang semacam itu juga masalah. Nah, makanya sing menjadi masalah gini gambar-gambar walaupun batik nyeleneh yang sehingga orang mungkin tertarik dengan gambarnya itu sehingga akan ilhaq ya makruh. Wis wakis malam yuzkar. Perbedaan teks yang di situ mukhalif lil adah. Teks yang mukhalif lil qiyas. Apakah hadis ahad yang mukhalif lil qiyas ini akan diterima atau tidak? Ini masih terjadi perbedaan pendapat. Karena terjadi perbedaan pendapat, hal ini akan terus berlanjut sampai kapanpun gak akan selesai. Itulah fikih. Makanya perlu kita mengetahui disiplin ilmu-ilmu yang semacam niki
agar supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, kendati kita tidak harus mengikuti orang lain. Kenapa? Makanya tidak gampang ingkar. Karena itu Imam Syafi'i dakwaken ketika ditanya mata rajulu aliman. Kapan orang laki-laki itu jadikan orang alim? Jawabi idza tahaqqaqa bi ilmin ya'lamuhu ono nek musuh idza tahaqqaqa bi ilmihi wa ta'arrada li sairil ulum wa nazara bi imanin fayajidu ma akum fayudriku ma fatahu fayakunu aliman. Wong sing duwe ilmu yang sudah ditahqiq, sudah diperdalam, lalu masuk pada disiplin berbagai macam ilmu sehingga bisa mengetahui dengan memikir dengan cara dalam bahwa ilmunya itu ada yang kurang, ada yang tidak. Itu baru dikatakan aliman. Mulane sampai Imam Ghazali itu menusakan seperti Jalius, di mana ketika ditanya kenapa engkau limada takmuruni takmuru an tudawiyal da'waan wahidan bi adawiyatin kasiratin, kenapa sampean itu memerintahkan ngobati penyakit satu dengan berbagai macam obat. Sawabe Jalius yaitu maksudun wahid tapi tiba unas mukhtalif. Maksudnya kursi ngobati, tapi kondisi karakter manusia itu beda-beda. Nanti ketika diobati di sini akan terjadi efek-efek di dalam penyakit yang dimiliki oleh seseorang, maka di situ dibentengi supaya tidak menjalar. Tapi aslinya sisi krono apa? Li annal ifroda qatilun, mergo lek siji tok engko mateni perang ndek jero terus akan berakibat dengan penyakit-penyakit yang lain. Ngoten lho. Bon niku sampai seterusnya, Pak. Perbedaan yang semacam itu terus gak akan berhenti. Ya, karena gak akan terus berhenti itu terus. Nanti seperti Kanjeng Nabi dawuh la sabqa illa bi khuf, tidak boleh balapan kecuali dengan binatang yang punya khuf. Teracak sing koyo jaran niku. Lah ini dalam hadisnya niku khuf mutlak umum. Lah makanya setiap yang punya khuf walaupun gajah yang tidak pernah dijadikan balapan boleh. Tapi yang pakai ruh ya enggak boleh. Esensinya yang dimaksudkan dengan khuf di situ yang biasa gunakan alat perang. Apa gini kuda, unta, sing gajah enggak biasa. Ini polemik yang enggak pernah bisa diselesaikan kapan saja.